Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan menyembah. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuki ibadah pelepasan dan pelantikan pelita mutasi di lingkup Resmi Jawetan pada hari ini, hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Kita awali ibadah kita dengan kita memuji bersama. Begitu jemaat merokok, kita pujikan bait 1 dan bait 2. Hendaknya di dalam hati kita mengaku pengakuan yang demikian. Pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara. Amin. Mari dipersilakan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang mendasari di dalam kita membangun ibadah saat ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 22 demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan memuji PKJ 14 baitnya yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tutup wajahmu, kasih setiamu Tuhan. Tutup wajahmu, kasih setiamu Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas karunia dan berkat, kekuatan, kesehatan, penyertaan, bimbingan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah ini, bahwa kami meyakini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Begitu besar cinta kasih-Mu,
dan kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami masing-masing. Dan disitulah kami menghayati bagaimana Tuhan sang pemilik kehidupan ini boleh menyertai sekaligus mempercayakan kehidupan ini kepada kami untuk kami tata layani dengan baik. Kami bersyukur atas itu semua. Namun di sisi yang lain ya Tuhan, kami juga boleh mengakui bahwa apa yang kami lakukan selama ini selaku pelaku firman-Mu yang hidup, tentunya kami telah belum sebanding dengan apa yang Tuhan kehendaki atas panggilan kami semua. Banyak pelanggaran, banyak dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami yang menjadikan hati Tuhan menjadi kecewa atas panggilan itu semua. Karena itu Tuhan, kebersamaan kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami masing-masing atas apa yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kami kepada-Mu. Dan biarlah dengan penguatan dan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, akan mengampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Dan itu yang menjadikan kami boleh layak dan berkenan kepada-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami juga ingin mendasarkan ibadah ini dalam kami boleh bersama-sama menghayati akan makna firman-Mu. Karena itu sertai kami, mampukan kami untuk boleh bersehati, menggumulkan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu melalui sabda firman. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Kami serahkan doa, permohonan dan syukur ini hanya di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada siang hari ini diambilkan dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24 yang demikian firman Tuhan. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Saudaraku, demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, mengumpulkan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berefleksi atas situasi saat ini, hidup di dalam kenormalan baru, maka baik jika kita juga sepakat untuk mengubah hidup, masuk di dalam sebuah kehidupan baru, yaitu keadaan di mana situasinya kehidupan ini sudah berubah, tidak sama seperti sebelumnya. Untuk memahami tentang meninjau dan mengubah hidup ini, saya mengantar dengan sebuah cerita yang pernah saya baca
yang mungkin juga Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar. Ada seorang kaisar yang sedang mencari falsafah hidup. Kaisar ini butuh sebuah kebijaksanaan untuk meninjau dan mengubah hidupnya. Karena dia sadar bahwa ketika ia mempunyai kedudukan dan kekuasaan, maka ia rawan untuk melakukan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, maka sang kaisar ini berpikir perlu belajar untuk tidak berbuat semaunya sendiri. Dia butuh hikmat agar bisa memimpin rakyatnya dengan baik, bisa menjadi seorang yang bijaksana. Sehingga karena itulah kemudian ia ingin belajar tentang falsafah melalui pengalaman hidup. Singkatnya, dalam pencarian tentang sebuah falsafah hidup itu, kemudian sang kaisar ini memerlukan 3 jawaban atas 3 pertanyaan yang mendasar. Dia ingin dengan 3 pertanyaan ini dan jawabannya dia bisa menjadi seorang yang bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pribadi yang baik, dan hidupnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. 3 pertanyaan ini adalah: yang pertama, kapan waktu yang paling penting? Pertanyaan yang kedua, siapa orang yang paling penting? Pertanyaan yang ketiga adalah hal apa yang paling penting untuk dilakukan? Bapak Ibu, setelah mengalami pencarian yang panjang, akhirnya sang kaisar ini menemukan jawaban. Jawaban atas pertanyaan yang pertama adalah kapan waktu yang paling penting. Untuk kita semua juga paham, waktu yang paling penting adalah saat ini. Sebab inilah waktu, satu-satunya waktu yang kita miliki. Bukan kemarin, sebab kemarin itu sudah menjadi bagian sejarah. Bukan besok, sebab besok itu masih menjadi sebuah misteri. Itu artinya jika kita ingin melakukan hal yang berguna, jika kita ingin melakukan peninjauan atas hidup, jika kita ingin mengubah hidup atau apapun untuk sebuah tujuan baik, maka waktunya adalah sekarang. Jangan pernah menunda, sebab kesempatan itu mungkin hanya datang untuk sekali dan selamanya. Bapak Ibu, jawaban pertanyaan yang kedua adalah siapa orang yang paling penting? Sang kaisar mencoba menggumulkan pertanyaan ini dengan dalam menghayatinya, bahwa dia merasakan pendalaman itu selama yang dilakukan tentang komunikasi, tentang kasih, tentang kesempatan yang selalu bersama-sama dengan dirinya, dan waktu yang paling lama yang menemani kita adalah diri kita sendiri. Itulah kemudian sang kaisar menemukan jawaban siapa yang paling penting. Ialah diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, jawaban dari pertanyaan ketiga, hal apa yang paling penting untuk dilakukan? Setelah dalam penggumulannya, sang kaisar yang menemukan jawabannya adalah peduli. Peduli kepada orang lain, peduli kepada diri sendiri, peduli kepada ciptaan Tuhan yang ada. Bapak Ibu, dari ketiga jawaban atas penggumulannya tadi, sang kaisar ini kemudian meninjau hidupnya, mengubah hidupnya untuk memilih, memutuskan menjadi seorang pemimpin yang baik. Dia memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang melindungi, yang bisa ngancani rakyatnya, dan hidup dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan seperti yang digumulkan oleh sang kaisar tadi
itu juga yang menjadi fokus Rasul Paulus ketika dia harus mendampingi kehidupan jemaat, yaitu jemaat Korintus yang pada saat itu memang masih relatif muda. Paulus ingin kehidupan jemaat ini menjadi tidak sia-sia. Dia ingin jemaat Korintus ini menjadi sebuah jemaat yang baik dan semakin diberkati sehingga kehidupannya mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan hidup itu sebuah pilihan, tentu tidak salah. Sebab pada dasarnya antara Allah, manusia, dan iblis itu masing-masing memiliki kehendaknya yang bebas atau free will. Masing-masing memiliki kehendaknya yang bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Allah memiliki kehendaknya yang bebas untuk memberikan keselamatannya itu kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Manusia tidak bisa dalam ranah ini untuk campur-campur menentukan siapa yang akan diselamatkan. Kemudian manusia juga diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih mau taat kepada Tuhan atau tunduk kepada iblis. Silakan. Dan ini bisa kita lihat di dalam peristiwa jatuhnya manusia di awal penciptaan, ketika ada penawaran buah pengetahuan antara yang baik dan buruk. Kemudian iblis ini juga diberi kebebasan untuk tunduk kepada Allah atau memilih menggoda manusia. Masing-masing punya hak untuk menentukan pilihan. Tentu ini juga dengan sebuah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan teologis yang dihadapi oleh jemaat Korintus pada saat itu muncul ketika di jemaat itu ada dua golongan. Golongan yang bersunat dan golongan yang tidak bersunat. Golongan orang Yahudi dan yang mereka sebut orang kafir. Mereka sedang berdebat untuk mempertentangkan si kelompok mana yang bisa menjadi umat Allah, yang ini atau yang ini. Nah, dalam situasi demikian inilah kemudian Paulus hadir untuk menasehati, memberikan pemahaman teologi, baik yang dilakukan melalui surat maupun visitasinya di jemaat Korintus, agar kehidupan persekutuan jemaat Korintus itu tetap utuh dan tidak terpecah-pecah, menjadi sebuah kehidupan yang baik. Persoalan lahiriah itu menjadi inti pokok dalam diskusi pergumulan teologi yang ada di jemaat Korintus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, bagi Paulus tidak penting bagaimana keadaan orang itu pada waktu dipanggil oleh Allah. Yang jelas bagi Paulus, panggilan itu berlaku bagi setiap orang tanpa memandang keadaannya secara lahiriah. Mau sunat, mau tidak sunat, itu tidak penting. Itu tidak menambah atau mengurangi hubungannya dengan Allah. Sehingga yang paling penting bagi Paulus adalah bukan perubahan lahirnya, tetapi perubahan hati. Mau bagaimanapun casingnya, silakan saja, itu tidak penting. Yang penting bagi Paulus hatinya itu jos di hadapan Tuhan. Perubahan yang berasal dari hubungan pribadi itu dengan Tuhan. Dan itu pasti akan nampak di dalam perbuatan yang disaksikan oleh orang lain. Catatan yang kedua, Bapak Ibu, Paulus juga menekankan bahwa bukan
pada bagaimana keadaan kita sewaktu menjadi orang Kristen. Tetapi sebuah pertanyaan, akan menjadi orang Kristen seperti apa kita ini pada nantinya? Bukan mempersoalkan masa lalu, tetapi mendukungnya dalam pertumbuhan iman yang nyata dan kuat di dalam Kristus. Itu sikap Paulus di dalam memberikan penjelasan tentang teologis ketika situasi terjadi di jemaat Korintus. Bapak Ibu, dari persoalan tadi dan pergumulan tadi, mari kita lihat di dalam kehidupan kita. Dampak dari pandemi COVID-19 ini memang luar biasa, merubah tatanan hidup yang selama ini sudah kita tata, kita jalani bersama, yang sudah mungkin bertahun-tahun disiapkan, dan kita pun menerima warisan yang selama ini kita jalani. Contohnya seperti ibadah. Ibadah ini nggak ada 10, paling dulu bisa berisi 4, 5, sekarang tinggal 2, itu pun pakai apa namanya, face-shield, untuk menghindari supaya percikan droplet itu tidak kemana-mana. Dan seterusnya, perubahan-perubahan pemahaman teologi tentang bersekutu yang dulu selalu kita bangun di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, ini berbeda. Kita beberapa waktu tidak beribadah di dalam gedung gereja, tetapi beribadah di rumah kita masing-masing. Ada yang kerasan, ada yang juga mungkin kangen melakukan ibadah seperti yang sebelumnya. Tetapi itulah faktanya. Gereja memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada perkembangan berikut. Dan ini tidak kita alami di Indonesia saja, tetapi setidaknya ada 209 negara-negara di dunia ini mengalami hal yang sama. Efeknya sudah memporak-porandakan kehidupan ekonomi. Efeknya sudah berpengaruh pada pola kesehatan, bahkan juga kehidupan sosial dan peradaban yang kita alami jalani selama. Dan itu menuntut kita semua berubah, mau tidak mau harus berubah. Dengan begitu, maka pertanyaannya, bagaimana yang harus kita lakukan? Hidup di dalam sebuah istilahnya kenormalan baru. Bagaimana sikap gereja di tengah situasi yang demikian? Maka mari kita lihat atas apa yang sudah dialami dalam kisah sang kaisar tadi, kemudian juga apa yang terjadi dalam konteks jemaat Korintus tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, walaupun manusia itu memiliki kehendaknya yang bebas untuk memilih, tetapi setidaknya memilih di dalam mengambil keputusan di situasi yang demikian ini memang harus berpikir lebih bijak. Mari kita belajar untuk berhikmat menyikapi kehidupan yang baru. Aku gak manut, silakan. Tapi kalau aku manut, maka dampaknya seperti apa? Tidak bisa lagi berpikir untuk dirinya, tetapi berpikir untuk banyak orang demi keselamatan bersama. Kita harus mau berdisiplin untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam kehidupan kita. Dalam kenormalan yang baru, mungkin kita ke depannya juga kebiasaan-kebiasaan yang baru seperti pakai masker, cuci tangan, tidak bergerombol, menjaga jarak. Ini akan menjadi bagian dalam panggilan kita demi mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bersama dengan orang lain. Maka seperti pertanyaan sang kaisar tadi, inilah waktu, inilah saatnya
kita untuk memulai melakukan hal-hal baik. Damai sejahtera Tuhan akan dibagikan kepada kita semua atas kesejahteraan bangsa sesuai dengan rencana. Itu yang kita ambil. Kita tidak tahu maksud Tuhan dan kehendak Tuhan atas semua peristiwa, tetapi selaku orang beriman kita percaya. Pokok kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita, pastilah Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi kewenangan Tuhan di dalam menentukan nasib kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui kesadaran bahwa Allah memiliki tujuannya di dalam setiap panggilan manusia, maka penampilan lahiriah bukanlah hal yang terpenting di dalam, tetapi kesediaan merubah hati yang menghamba pada Tuhan itu menjadi fokusnya. Kembali kita juga pada pertanyaan yang kedua, siapa orang yang paling penting? Dan jawabannya adalah diri kita. Maka kita harus meyakini diri kita inilah yang sedang diagung oleh Tuhan. Diri kita inilah yang sedang dipinjam oleh Tuhan untuk dipakai melakukan sebuah penyelamatan, misi penyelamatan dalam sebuah kerangka persoalan yang besar. Hadir sebagai orang yang ngancani, hadir sebagai orang yang menguatkan, hadir sebagai orang yang menghibur, hadir sebagai orang yang mengobati, sebagaimana yang terwujud di dalam tugas pokok gereja, bersekutu, bersaksi, melayani dalam mewujudkan panggilan masing-masing. Inilah poin yang perlu juga kita perhatikan. Hal penting yang ketiga adalah sikap peduli. Bapak Ibu, seperti kita sudah melihat semua, entah dimanapun, di medsos, di apapun, kita bisa melihat bagaimana kehidupan ini menjadi sangat susah. Sebelumnya juga sudah susah, ditambah persoalan ini menjadi sangat susah, terutama yang menyangkut dengan kehidupan kemanusiaan itu sendiri. Maka kata peduli itu menjadi kata kunci. DNA bangsa kita ini adalah sikap yang mau gotong royong, sikap yang mau peduli, sikap yang mau kerjasama, sikap yang toleransi. Bekerja bersama-sama demi tugas kemanusiaan ini harus menjadi fokus di dalam kehidupan. Harus terus kita bangun supaya kita juga tidak terlibat melakukan pembiaran yang pada akhirnya menjadikan orang mengalami ketidakjelasan dan keputusasaan yang berkepanjangan di dalam banyak. Untuk itu belajar dari semua, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk berubah dari hal yang kecil, yang sederhana, yang sepele, kebiasaan buruk, menuju pada perubahan yang lebih besar ke arah yang lebih baik. Inilah kekristenan yang sedang kita bangun. Sikap kekristenan yang akan kita tuju untuk membangun sebuah peradaban yang baru, peradaban yang penuh cinta kasih, dengan menjunjung tinggi kemanusiaan. Selamat memasuki dunia yang baru dengan hidup lebih berkualitas. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Kabarnya kita bangkit daripada mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hitung Jemaat 370, kita pujikan bait yang pertama. Bersama-sama kita akan masuk dalam acara pelepasan pendeta konsulen oleh pelayan harian Masjid Daerah Malang 3 dan pelayan harian Masjid Daerah Surabaya Timur 2. Dalam peranata tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 14 ayat 7 dijelaskan bahwa seorang pendeta sebaiknya tidak mengemban tugas sebagai pendeta konsulen lebih dari 2 tahun di suatu jemaat. Pada hari ini, Saudara Pendeta Bram Karismatius akan mengakhiri masa baktinya sebagai pendeta konsulen di Jemaat Singosari, dan Saudara Pendeta Rudi Sewoyo akan mengakhiri masa baktinya sebagai pendeta konsulen di Jemaat Trosopo. Karena itu kepada kedua saudara saya persilakan untuk maju ke depan, berdiri di depan. Saudara Pendeta Bram Karismatius dan Saudara Pendeta Rudi Sewoyo, saudara telah ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi di Jemaat Singosari dan Trosopo, yang tentunya selama melayani saudara mengalami suka dan duka. Namun semuanya itu tidak terlepas dari karya dan kehendak Tuhan. Demikian pula Jemaat Singosari dan Jemaat Trosopo juga telah merasakan pelayanan dan pengabdian saudara berdua. Akan dibacakan surat keputusan pelepasan pendeta konsulen. Majelis Daerah Malang 3, surat keputusan nomor 3 /skep /MD Malang 3 /6 Romawi /2020 tentang pembebas tugasan Pendeta Bram Karismatius MDiv MTH sebagai pendeta konsulen Jemaat Singosari. Pelayan harian Majelis Daerah Malang 3 Gereja Kristen Jaiwetan menimbang: 1. Perlunya pengaturan pertenagaan di Gereja Kristen Jaiwetan yang sesuai dengan program kegiatan pembangunan GKJW. 2. Hasil rapat pelayan harian Majelis Daerah Malang 3 tanggal 11 Juni 2020 di Jemaat Lawang. Mengingat: 1. Peranata tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 14 ayat 9 tentang pengakhiran tugas seorang pendeta konsulen. 2. Keputusan Sidang Majelis Agung ke-116 tahun 2019 di Jemaat Madiun bidang personalia tentang pelayanan pendeta Rudi Sewoyo STH dari GKJW Jemaat Darmo MD Surabaya Timur 2 ke GKJW Jemaat Singosari MD Malang 3. Memutuskan membebas tugaskan dengan hormat Pendeta Bram Karismatius MDiv MTH
sebagai pendeta konsulen di Jemaat Singosari sejak tanggal 12 Juni 2020. Pertama, selanjutnya kepada yang bersangkutan segera menyerahkan tugas-tugas dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan tugasnya selama ini kepada Majelis Jemaat Singosari. Kedua, Majelis Daerah Malang 3 menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan Pendeta Bram Karismatius MDIP MTH sebagai pendeta konsulen di Jemaat Singosari sejak tanggal 19 Januari 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanannya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 Juni 2020 atas nama Pelayan Harian Majelis Daerah Malang 3, Sekretaris 2 Magdalena Omegawati, ditandatangani, Ketua Pendeta Negeri Pamuji, ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Pendeta Bram Karismatius, 2. PHMC Jemaat Pandaan, 3. PHMC Jemaat Singosari, 4. Arsip. Berikutnya dari surat keputusan Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Surat keputusan nomor 200 /2 Romawi /skep /MDST 2 /4 Romawi /2020 tentang pembebas tugasan Pendeta Rudi Sewoyo SPH sebagai pendeta konsulen di GKJW Jemaat Trosobo, Pelayan Harian Majelis Daerah Surabaya Timur 2, mengingat 1. Pranata tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 14 ayat 9 tentang pendeta konsulen. 2. Keputusan sidang Majelis Agung ke-116 /2019 Gereja Kristen Jawetan di GKJW Jemaat Madiun MD Madiun tentang alih tugas Pendeta Rudi Sewoyo SPH. Menimbang 1. Mutasi Pendeta Rudi Sewoyo SPH GKJW Jemaat Darmo ke GKJW Jemaat Singosari. 2. GKJW Jemaat Trosobo akan menerima pendeta baku. Memutuskan menetapkan 1. Membebas tugaskan Pendeta Rudi Sewoyo STH sebagai pendeta konsulen di GKJW Jemaat Trosobo. 2. PHMD Surabaya Timur 2 ikut bertanggung jawab dalam menata pelayanan di GKJW Jemaat Trosobo sampai ditunggui oleh pendeta baku. 3. Semua pihak terkait wajib melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Juni 2020, PHMD Surabaya Timur 2, Sekretaris 1, Pendeta Ari Musdiorini MSI, ditandatangani. Ketua Pendeta Indro Sujarwo SAG, ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Pendeta Rudi Sewoyo STH, 2.
PHMJ GKJW Jemaat Darmo, 3 PHMJ GKJW Trosobo, 4 Arsip. Selesai. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan surat keputusan atas nama Majelis Daerah Malang 3, MD Majelis Daerah Surabaya Timur 2, Jemaat Singosari dan Jemaat Trosobo. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara sebagai pendeta konsulen di Jemaat Singosari dan Jemaat Trosobo. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati dalam pelayanan saudara. Sebelum saudara-saudara kita ini melayani, mereka telah kita doakan. Kini sebelum mereka mengakhiri tugas pelayanannya sebagai pendeta konsulen, mari kita juga mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, sebab hanya karena berkat-Mu saja bersama-sama pada saat ini kami boleh bertemu secara khusus dalam acara pelepasan pendeta konsulen. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai saudara-saudara kami terkasih di dalam tugas pelayanan sebagai pendeta konsulen. Hamba-Mu Pendeta Bram Karismatius dan Pendeta Rudi Siwoyo di Jemaat Trosobo, demikian di Jemaat Singosari. Engkau memberkati, Engkau memampukan mereka semua untuk boleh melakukan tugasnya, untuk membangun kebersamaan di antara dua jemaat ini. Engkau juga yang menyertai, menolong keluarga mereka, yang mendukung, menopang, memberikan semangat, sehingga tugas-tugas boleh dilalui dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu terus Engkau curahkan ketika mereka kembali ke tempat pelayanan masing-masing, dimanapun saudara kami ditugaskan. Kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-Mu Trosobo dan juga Singosari untuk terus boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya saudara kami ini atas kebersamaan yang telah mereka bangun. Biarlah sungguh Engkau tak mengasihi, memberkati dalam kehidupan sehari bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa, doa, permohonan dan ungkapan syukur kami ini hanya kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji dari Kidung Jemaat 252 bait yang pertama. Saudara Pendeta Rudi Siwoyo dan Bram Karismatius disilakan kembali ke tempat duduk. Dalam Pranata Gereja Kristen Jaya Wetan disebutkan bahwa penugasan pendeta di lingkungan Gereja Kristen Jaya Wetan diatur oleh Majelis Agung. Dalam sidang ke-116 tahun 2019 Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan yang dilaksanakan di Majelis Daerah Madiun telah diputuskan bahwa Saudara Pendeta Rudi Siwoyo yang melayani Jemaat Darmo dipindah tugaskan melayani di Jemaat Singosari. Saudara Pendeta Jonet Sudarmoko yang melayani Jemaat Darpelandong dipindah tugaskan melayani di Jemaat Darmo. Saudara Pendeta Nugroho Jiwasono yang melayani di Jemaat Sumber Gondang dipindah tugaskan di kantor Majelis Agung karena alasan kesehatan. Saudara Pendeta Yudi Heri Setiono yang melayani Jemaat Unut dipindah tugaskan melayani di Jemaat Trosobo. Pada hari ini kita akan melepaskan saudara kita dari tugas pelayanan di jemaat masing-masing selama ini. Kami persilakan para pendeta mutasi, Pak Pendeta Rudi Siwoyo, Pak Pendeta Jonet, Pak Pendeta Yudi,
untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini saudara telah mengalami dan merasakan pelayanan dan pengabdian dari keempat saudara tersebut, maka sudah selayaknya jika sebelum mereka meninggalkan jemaat, kita bersama-sama membawakan mereka di dalam doa agar Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam pelayanan selanjutnya. Kami mengundang para perwakilan majelis jemaat yang ditinggalkan untuk maju berdiri di belakang para pendeta yang akan dipindah tugaskan ikut mendukung di dalam doa. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah para hamba-Mu yang telah Tuhan percayai untuk membersamai kehidupan pelayanan di Jemaat Darmo, di Jemaat Dawar, Jemaat Sumber Gondang, dan Jemaat Trosobo. Mereka telah melakukan tugasnya sesuai apa yang menjadi harapan kehidupan bersama di dalam persekutuan. Dan Majelis Agung telah memutuskan hamba-Mu ini untuk boleh kembali melanjutkan tugas pelayanan di jemaatnya yang lain. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan pelayanannya kepada Tuhan, termasuk kehidupan pelayanan jemaat yang ditinggalkan. Tuhan terus menyertai mereka, menguatkan, memampukan, terlebih ketika mereka juga sedang menghadapi situasi yang sulit seperti saat sekarang ini. Bapa, sebagai sumber kekuatan, penghiburan, dialah terus menguatkan dan menyemangati baik para pendeta, penatua diaken, dan seluruh warga jemaat. Mereka boleh senantiasa Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan para hamba-Mu yang telah mengakhiri tugas melayani di jemaat-jemaat yang sudah akan ditinggalkan karena keputusan yang baru. Kami serahkan atas panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Kami juga menyerahkan keluarga yang senantiasa memberi kekuatan, menopang. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati. Jika ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan atas pelayanannya dan ketidaksempurnaan, biarlah Tuhan, Sang Pemilik gereja, akan menyempurnakan semua pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Pendeta, kami persilakan untuk duduk. Jika pendeta, kemudian majelis pendamping juga kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji dari PKJ 182 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tumbuh kembangnya jemaat merupakan karya Tuhan Yesus dengan perantaraan Roh Kudus yang juga melibatkan hambanya. Gereja Kristen Jawetan mengakui karya Tuhan itu. Dalam rangka mewujudkan rencana dan karya Tuhan atas jemaatnya, Sidang Majelis Agung 216 tahun 2019 di MD Madiun telah memutuskan. Yang pertama, Saudara Pendeta Rudi Suwoyo ditugaskan melayani Jemaat Singosari. Saudara Pendeta Jonek Sudarmoko ditugaskan melayani Jemaat Darmo. Saudara Pendeta Yudi Heri Setiono ditugaskan melayani Jemaat Trosobo. Saudara Pendeta Gita Restu Anandani
ditugaskan melayani jemaat murid. Saudara Pendeta Demi Afrista Randi ditugaskan melayani jemaat Sumber Bunda. Sebagai pendeta Gereja Kristen Jawa Wetan, mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk melayani jemaat-jemaat GKJW di mana saja. Karena kondisi, kami mengundang para pendeta Pak Rudi, Pak Jonet, Pak Yudi, kita, Pak Demi untuk berdiri di tempat yang sudah disiapkan. Sekretaris Umum akan membacakan surat keputusan Majelis Agung terkait dengan para pendeta. Bapak, Ibu, dan Saudara, akan dibacakan dua jenis surat keputusan. Yang pertama, surat keputusan nomor 225, 227, 228 garis miring Romawi 2 Eskep garis miring 5 garis miring 2020 tentang mutasi pendeta. Pendeta Rudi Sewoyo STH dari Jemaat Darmo ke Jemaat Singosari, Pendeta Jonet Sutarmoko MTH dari Jemaat Dawar Belandong ke Jemaat Darmo, Pendeta Yudi Heri Setiono SSI dari Jemaat Munut ke Jemaat Trosobo. Pelayan harian Majelis Agung Gereja Kristen Jawa Wetan menimbang 1. Perlunya pengaturan ketenagaan di Gereja Kristen Jawa Wetan yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang PPJP GKJW. 2. Kesediaan Pendeta Rudi Sewoyo STH, Pendeta Jonet Sudarmoko MTH, dan Pendeta Yudi Heri Setiono SSI untuk dimutasikan ke Jemaat Singosari, Jemaat Darmo, dan Jemaat Trosobo. 3. Kesediaan Jemaat Singosari, Jemaat Darmo, dan Jemaat Trosobo untuk menerima Pendeta Rudi Sewoyo STH, Pendeta Jonet Sudarmoko MTH, dan Pendeta Yudi Heri Setiono SSI sebagaimana terungkap dalam sidang ke-116 tahun 2019 Majelis Agung GKJW. Mengingat 1. Pranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 7 ayat 1, 2, dan 4 tentang pemindahan pendeta. 2. Keputusan sidang ke-116 tahun 2019 Majelis Agung GKJW tentang mutasi Pendeta Rudi Sewoyo STH, Pendeta Jonet Sudarmoko MTH, dan Pendeta Yudi Heri Setiono SSI ke Jemaat Singosari, Jemaat Darmo, dan Jemaat Trosobo. Memutuskan menetapkan mutasi Pendeta Rudi Sewoyo STH dari Jemaat Darmo ke Jemaat Singosari, Pendeta Jonet Sudarmoko MTH dari Jemaat Dawar Belandong ke Jemaat Darmo, Pendeta Yudi Heri Setiono SSI dari Jemaat Munut ke Jemaat Trosobo sejak tanggal 1 Juli 2020. Pertama, PHMA BMD Surabaya Timur 2, BMD Mojokerto Surabaya Barat, BMD Kediri Selatan, BMD Malang 3, Jemaat Darmo, Jemaat Dawar Belandong, Jemaat Munut, Jemaat Singosari, Jemaat Trosobo, dan yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Diterbitkan di malam tanggal 4 Mei 2020, Pelayan Harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Condro F. Karjita STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada Pendeta Rudi Sewoyo, Pendeta Jonet Sudarmoko, Pendeta Yudi Heri Setiono, BMJ Darmo, BMJ Dawar Belandong, BMJ Munut, BMJ Singosari, dan BMJ Trosobo, BMD Surabaya Timur 2, BMD Mojokerto Surabaya Barat, BMD Kediri Selatan, dan BMD Malang 3, Bendahara Majelis Agung, dan dana pensiun digaji. Kedua, surat keputusan nomor 226 dan 230 garis miring Romawi 2 Eskep garis miring 5 garis miring 2020
tentang penempatan pendeta Gita Restu Anandani SSI di Jemaat Unut dan pendeta Dewi Afrista Brandi SSI di Jemaat Sumber Gondang. Pelayan harian Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan menimbang 1. Perlunya pengaturan ketenagaan di Gereja Kristen Jaya Wetan yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang PPJB IKJW. 2. Kesediaan pendeta Gita Restu Anandani SSI dan pendeta Dewi Afrista Brandi SSI untuk ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan GKJW. 3. Kesediaan Jemaat Unut dan Jemaat Sumber Gondang untuk menerima pendeta Gita Restu Anandani SSI dan pendeta Dewi Afrista Brandi SSI sebagaimana terungkap dalam sidang ke-116 tahun 2019 Majelis Agung GKJW. Mengingat 1. Pranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 6 ayat 1, 2, 4, dan 7 tentang penugasan pendeta. 2. Keputusan sidang ke-116 tahun 2019 Majelis Agung GKJW tentang penempatan pendeta Gita Restu Anandani SSI dan pendeta Dewi Afrista Brandi SSI di Jemaat Unut dan Jemaat Sumber Gondang. Memutuskan menetapkan penempatan pendeta Gita Restu Anandani SSI di Jemaat Unut, pendeta Dewi Afrista Brandi SSI di Jemaat Sumber Gondang sejak tanggal 1 Juli 2020. Pertama, BHMA, BHMD Malang 2, BHMD Kediri Utara 1, BHMD Kediri Selatan, BHMD Jombang, Surabaya Barat, Jemaat Sidoarjo, Jemaat Kediri, Jemaat Unut, Jemaat Sumber Gondang, dan yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Diterbitkan di Malang tanggal 4 Mei 2020, pelayan harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Jenderal Edgar Jido STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada Pendeta Gita Restu Anandani dan Pendeta Dewi Afrista Brandi, Jemaat Sidoarjo, Jemaat Kediri, Jemaat Unut, dan Jemaat Sumber Gondang, BHMD Malang 2, BHMD Kediri Utara 1, BHMD Kediri Selatan, dan BHMD Jombang Surabaya Barat, Bendahara Majelis Agung, dan dana pensiun GKJW. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Oleh sebab itu, sebelum mereka mengawali tugas pelayanan bagi jemaat masing-masing, marilah mereka kita serahkan pada Tuhan dalam doa dan memohonkan berkat bagi mereka, agar di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan gerejawi yang mereka lakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita membawakan dalam doa, mari kita saling mengungkapkan pengakuan dan janji kita di hadapan Tuhan sendiri. Kami mengundang perwakilan Jemaat Singosari, Jemaat Darmo, Jemaat Trosobo, Jemaat Unut, dan Jemaat Sumber Gondang untuk berdiri di belakang pendeta panjenengan masing-masing. Para pendeta mutasi, apakah saudara-saudara bersedia menjalankan tugas serta kewajiban selaku pendeta Gereja Kristen Jaya Wetan di tengah jemaat Tuhan, sebagaimana layaknya Tuhan sendiri yang berkarya? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Saudara pendeta mutasi, penatua, dan diaken jemaat, apakah saudara bersedia saling mendukung dan bekerja bersama dalam jiwa dan semangat persekutuan dan saling mengasihi dalam pelayanan berlandaskan kasih Kristus? Bagaimana jawab panjenengan para pendeta mutasi dan perwakilan majelis jemaat? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia digembalakan oleh para pendeta tersebut di dalam kehidupan sehari-hari demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana
jawab perwakilan jemaat. Apakah saudara bersedia? Ya. Saudara para pendeta mutasi, saudara telah mendengar sendiri kesediaan para penatua, diaken, dan warga jemaat. Hendaknya saudara jangan mengecewakan mereka. Gembalakanlah mereka sebagaimana Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal dombanya satu persatu, dan layanilah mereka dengan sukacita dan hati yang tulus, agar kemuliaan Kristus semakin nyata dalam kehidupan umat. Dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menguatkan hatimu di dalam segala hal. Kami persilakan perwakilan majelis untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan bersama memuji 320 Kidung Jemaat. Bait yang pertama kita pujikan sambil berdiri. Sementara ini kita pujikan dan mengundang para pendeta yang sudah ditunjuk untuk bersama-sama mendoakan dan memohonkan berkat. Sebagai yang telah Tuhan tetapkan melalui persidangan majelis agung untuk melanjutkan karya pelayanannya di jemaat mereka masing-masing yang baik. Karena itu ya Tuhan, bersama-sama kami menyerahkan kehidupan, kesiapan hati saudara-saudara kami ini lahir batin untuk kembali terlibat dalam pelayanan di jemaat yang baik. Karena kita menyerahkan semuanya, biarlah Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Allah yang baik, yang setia, Sang Punya Gereja, yang menghendaki kehadiran saudara kami ini di tempat pelayanan baru, biarlah senantiasa menguatkan, memampukan. Bahkan Tuhan juga hadir di dalam setiap pergumulan kehidupan bersama-sama dengan jemaat, sehingga mereka hadir bisa menemani di dalam kebersamaan dalam persekutuan itu. Kami serahkan seluruh kehidupan pelayanannya hanya di dalam kuasa. Bersama-sama kami memohonkan berkat. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih setia, dan Roh Kudus sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, menyertai di dalam hidup dan pelayanan saudara-saudara. Amin. Kami persilakan berdiri. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali, dan teman-teman pendeta kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Atas nama Majelis Agung kami menyampaikan selamat melayani di tempat tugas pelayanan yang baru, penginjilan yang Tuhan senantiasa memberkati kepada kita. Amin. Silakan kembali ke tempat.
akan dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan surat penetapan oleh Sekretaris Umum. Gereja Kristen Jawetan Majelis Agung, surat pelantikan pendeta nomor 272, 273, 274, 275, dan 276 Romawi 2 strip SPP /6 2020. Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan berdasarkan surat keputusannya nomor 225, 226, 227, 228, 230, dan 221. Garis miring Romawi 2 SP garis miring 5 garis miring 2020 tanggal 4 Mei 2020. Maka dalam kebagiannya di kantor Majelis Agung GKJW pada tanggal 12 Juni 2020 telah melantik Pendeta Rudi Suwoyo SPH, Pendeta Gita Restu Anandani SSI, Pendeta Jonet Sutarmoko MTH, Pendeta Yudi Heri Stiono SSI, dan Pendeta Deni Afristarani SSI menjadi pendeta Gereja Kristen Jawetan di Jemaat Singosari, Unut, Darmo, Trosobo, dan Sumberbono. Yang bersangkutan telah berjanji akan setia menjalankan kewajibannya selaku gembala, pemimpin, dan pemuka gereja sesuai dengan yang tercantum di dalam tata dan pranata Gereja Kristen Jawetan serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan. Malang, 12 Juni 2020. Lembaga tempat bertugas GKJW Jemaat Singosari, Unut, Darmo, Trosobo, dan Sumberbono. Atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan yang melantik Pendeta Chandro Edgar Cito SPH, Ketua Majelis Agung, yang dilantik Pendeta Rudi Suwoyo, Pendeta Gita Restu Anandani, Pendeta Jonet Sutarmoko, Pendeta Yudi Heri Stiono, dan Pendeta Deni Afristarani. Bapak Ibu Pendeta dan Wakil dari Jemaat, saya persilakan untuk maju secara bergantian. Kita bersama-sama akan melakukan penandatanganan piagam pendeta ini. Untuk yang pertama, Pendeta Rudi Suwoyo bersama wakil dari GKJW Jemaat Singosari. Berikutnya saya persilakan Pendeta Deni Afristarani bersama wakil dari GKJW Jemaat Sumberbono. Dengan Pendeta Heri bersama wakil dari GKJW Jemaat Trosobo. Berikutnya Pendeta Jonet Sutarmoko dan wakil GKJW Jemaat Darmo. Pendeta Gita Restu bersama wakil dari GKJW Jemaat Unut.
Kita lanjutkan dengan simbolik lambang-lambang pelayanan, karena itu kami mengundang para pendeta mutasi untuk berdiri. Para pendeta Rudi Sewoyo, pendeta Jones Sukamoko, pendeta Yudi Heri Suryono, pendeta Gita Restu Anandani, pendeta Demi Abesta Randi. Dalam perkataan Kristus, Dia di antara kamu dengan segala kekayaannya, dengan segala hikmat, dan saling menegur, menasihati satu dengan yang lain, dan bermasmurlah dengan hitung dan pujian. Bersyukurlah di dalam hatimu, demikianlah firman Tuhan, beritakanlah ini dengan penuh sukacita. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lakukanlah ini dengan penuh ketaatan. Inilah cawan pengucapan syukur berkat persekutuan dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan dan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Layanilah jemaat Tuhan dengan penuh kesetiaan. Majelis Agung dalam sidangnya ke-116 telah menetapkan saudara untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Karena itu lakukanlah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan yang telah mengutus saudara. Selamat melayani. Kita iringi dengan pujian dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhan.
tengah kami juga mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama menyelenggarakan ibadah untuk lepas dan lantik, baik konsulen, pendeta mutasi dan melantik pendeta di jemaat yang baru. Kami bersyukur di dalam kebersamaan kami ini masih boleh terwujud apa yang menjadi makanan di dalam kehidupan bergereja di Gereja Kristen Jawetan ini. Dan semua boleh berjalan dengan baik hanya karena pertolongan dan perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, itulah yang mendasari di dalam syukur kami membangun ibadah bersama di tempat ini. Sekalipun dengan keterbatasan yang ada, tetapi kami boleh merasakan kehadiran-Mu juga menyertai di dalam kebersamaan kami. Biar ini juga menjadi penghayatan iman kami akan campur tangan yang nyata panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan para hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani di jemaat-jemaat yang Tuhan tempatkan. Biarlah roh hikmat senantiasa Tuhan berikan sehingga mereka mampu menjalankan tugas bukan semata karena kemampuan manusia, tetapi sungguh hanya karena pertolongan dan campur tangan serta kuasa nyata atas kehidupan pelayanan para hamba. Kami berdoa untuk situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kegelisahan, keputusasaan, baik yang menghantam di dalam kehidupan sosial kami, kehidupan ekonomi kami, bahkan juga peradaban baru yang kami benar-benar belum siap menghadapinya, tetapi harus kami jalankan. Tuhan tolong dan mampukan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Gereja Kristen Jawetan dimanapun jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan lahir batin, menyemangati, memampukan para pendeta jemaat-Mu bersama majelis jemaat. Mereka boleh membangun kebersamaan untuk boleh mengatasi setiap pergumulan persoalan yang terjadi yang dihadapi di dalam dan di dalam masing-masing. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, sertailah dan berkatilah keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka merasa tidak sendiri tetapi tetap tersemangati hanya karena pertolongan dan kuasa. Kami serahkan kehidupan dan seluruh pelayanan yang ada di GKJ, baik di tingkat jemaat, majelis daerah, juga di majelis agung, senantiasa ada di dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Tuhan memampukan, Tuhan juga menyertai, sehingga kami dimampukan untuk boleh menjalani setiap pergumulan baru yang sedang kami hadapi ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengiring menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Bapa di surga atas semua yang sudah Tuhan nyatakan di dalam dan melalui ibadah. Kami serahkan juga persembahan yang boleh kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan penyertaan serta pemeliharaan. Sucikan dan berkati, sehingga melalui persembahan ini juga kami boleh mendukung untuk kegiatan pelayanan yang ada. Kami serahkan persiapan dan penataan yang sedang dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu dalam menghadapi COVID-19 ini. Peribadatan yang akan segera dimulai di tempat ibadah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dipandu oleh pemerintah. Biarlah juga tidak mengurangi semangat kami untuk tetap beribadah kepada-Mu. Sukacita kami hari ini biarlah juga menjadi bagian sukacita kami seluruh warga GKJW dimanapun mereka berada.
Sebab dengan begitu kami juga menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang tidak terbatas hanya oleh dinding gereja, tetapi nyata di dalam kehidupan iman percaya kami, di dalam keyakinan, di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, inilah kami dengan seluruh pergumulan hidup dan pelayanan yang kami jalani. Kami menyerahkan semuanya di dalam kasih setia. Usai ibadah ini kami akan meninggalkan tempat untuk pulang ke tempat pelayanan masing-masing. Lindungi sertai dalam perjalanan kami, hingga kami boleh tiba di tempat pelayanan kami dengan penuh sukacita. Bersama keluarga kami masing-masing, Tuhan juga tetap menyemangati kami untuk boleh melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan juga sukacita setelah acara ini usai. Biarlah campur tangan Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Sempurnakan Tuhan ibadah yang kami lakukan, sebab semuanya ini kami serahkan hanya di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama menerima pengutusan dan memohon berkat Tuhan, karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Saudara, pulanglah dengan sukacita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Serta percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Gembala baik bersulin dan metu. Hitung Jumat 415 kita pujikan bait yang pertama. Allah Bapa dengan kuasa-Nya melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus dalam kasih-Nya memberikan damai sejahtera. Roh Kudus memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, jalannya ibadah pelepasan dan pelantikan berita mutasi Minister Gereja Kristen pada hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Kita sungguh bersyukur dalam situasi pandemi COVID-19, prosesi semuanya bisa kita jalani, meskipun memang kita harus menjalaninya dengan protokol yang berlaku. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan, jadi bukan sambutan-sambutan, tapi hanya sambutan, karena terkait juga protokol ini.
hanya satu yang kita mohon untuk memberikan sambutan pada saat ini, yaitu dari pelayan harian Majelis Agung yang pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Atmosari, Wakil Ketua PHMA. Kami aturkan waktu sebelumnya. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami mewakili pelayan harian Majelis Agung. Sugeng siang Bapak Ibu. Ini hal yang luar biasa. Maka Mas Doni juga kita minta untuk mendokumentasikan dengan sungguh-sungguh. Masih yang muntang-manting. Ya, yang pertama kami mengucapkan selamat datang tentu kepada semua yang hadir, teman-teman PHMA yang hadir, rekan-rekan pendeta yang mengalami mutasi dan penempatan jemaat yang baru, dan juga perwakilan dari PHMD dan juga jemaat terkait yang mengalami mutasi dan penempatan pendeta. Tentu kami juga mohon maaf dengan segala situasi yang sedang kita hadapi ini mungkin tidak bisa menjadikan kami bisa menyambut panjenengan dengan semaksimal mungkin. Biasanya niku teko ya salaman, saniki ya rada kemaki kemayu, ya hanya salam namaste. Kalau biasanya kita bisa berbincang-bincang dengan lepas, blak-blak tangannya saiki ora oleh. Ya semua menjadi baru dengan situasi masa transisi new normal. Kalau saya mengatakan ini merah, padahal merah itu mereknya sandal dan sepatu. Dalam kesempatan ini mewakili pelayan harian Majelis Agung, yang pertama tentu kami mengucapkan selamat kepada teman-teman pendeta yang mengalami mutasi dan penempatan jemaat yang baru. Tentu kami yakin bahwa dalam situasi yang seperti ini penyertaan Tuhan itu ada bersama dengan panjenengan semua dan keluarga. Nah, dalam new era yang tadi itu Pak Ketua menyampaikan ada banyak sekali perubahan, baik menyangkut tata ibadah kita maupun juga mungkin dalam kedepannya struktur berorganisasi kita juga akan mengalami perubahan-perubahan. Ya karena kita harus hidup dalam era normal. Tetapi saat ini saya kira, saya pribadi meyakini ada hal yang tidak berubah. Ada satu hal yang tidak berubah, yaitu ketika kita para pendeta menerima panggilan sebagai hambanya itu adalah panggilan yang diberikan oleh Tuhan secara pribadi kepada kita. Sehingga saat ini kita bisa mengalami lagi, jemaat-jemaat juga menyaksikan bagaimana hamba-hamba Tuhan itu kembali dipanggil secara pribadi. Tidak ada keluarga yang menyertai. Karena setelah berhitung, jumlah itu tekor 30, tidak berani kan. Jadi panjenengan mengalami lagi untuk penempatan di jemaat yang baru tanpa keluarga, sama seperti Tuhan memanggil kita pertama kali. Kita juga kembali diingatkan dalam penghayatan kesederhanaan kita sebagai hamba Tuhan, yang biasanya ketika lepas lantik itu dengan segala macam hura-hura yang ada, mari hura-hura ya sambat.
Mbok nek pelantikan pendeta mutasi niku dibuat sehemat mungkin, sesederhana mungkin. Jadi ya sederhana, sehingga kamu beri dengan dewe hati kula waktu itu. Tapi saat ini kita dewe ngaten nggih. Semua itu kita lepaskan dari harapan kita, angan-angan kita kembali pada kesederhanaan timbalan seorang abdi Tuhan. Tanpa ada banyak orang di sekitar kita tidak diantar oleh 2-3 bis atau apalah. Kita ditimbali oleh Tuhan sendiri, dan itu memurnikan kembali panggilan kita sebagai hamba Tuhan pastinya. Maka sekali lagi kami mengucapkan selamat pada teman-teman pendeta untuk menjalankan tugas yang baru. Begitu juga pada semua jemaat yang hadir dari Darmo, Dawat Blandong, Munut, kemudian Sumber Gondang, dan Trosobo yang sudah hadir. Selamat berjemaat dengan para pendeta yang penjenengan terima saat ini. Semoga penataan jemaat akan terus berlangsung. Nah, mengakhiri sambutan PHMA ini, saya teringat dengan usulan atau pemikiran-pemikiran pada waktu itu. Bahwa Majelis Agung itu kalau menata mutasi itu terus dikelompokkan dari siji, diresmikan saja di suatu tempat. Itu pernah muncul, dan ternyata itu sebuah ide yang visioner. Kan gak pernah menyangka kita bahwa kita akan seperti ini, tidak pernah menyangka. Jadi ada banyak ide-ide yang ya ternyata terjadi pada saat ini, meskipun pemicunya itu kok ya goro-goro corona, tetapi semua itu pada akhirnya bisa kita rasakan dan berarti perubahan luar biasa. Saya sendiri di sebuah jemaat juga merasakan begitu. Begitu akan ibadah new normal ini, yang boleh ibadah itu 60 tahun maksimal. Begitu saya melihat barisannya majelis jemaat, aku ya rada meredek. Karena apa? Karena yang ada di barisannya majelis jemaat itu 60% itu di atas 60 tahun. Jadi ini ada di gambar yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu ada di depan kita. Jadi selamat menjalani perubahan ini. Semoga kita tetap diberkati oleh Tuhan, jemaat kita juga terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan dan juga sesamanya. Matur nuwun, sugeng siang.